Salah satu cara untuk menjaring calon pemimpin terbaik adalah dengan konvensi, di mana 5-10 calon akan mengajukan konsep, ide, gagasan, dan saling diadu di depan panelis. Di sini akan terlihat bagaimana kehandalan mereka saling silang pandang dan bagaimana menghandle masalah sehingga kita para pemilih bisa kenal lebih jauh terhadap para calon. Seperti saat ini di Amerika, terjadi pertarungan siapa wakil Partai Demokrat, siapa yang akan dijagokan untuk melawan Donald Trump di tahun 2020 untuk menjadi POTUS, President of the United States. Ada Joe Biden, mantan wakil Presiden Obama, dan juga ada jagoan saya, Bernie Sanders. Beliau juga mengajukan diri sebagai calon untuk mewakili Partai Demokrat. Saya pribadi, setelah menonton konvensi mereka beberapa kali, mengharap Bernie Sanders lah yang akan menjadi calon dari Demokrat. Saya bahkan berharap Sanders bisa mengalahkan Trump nanti untuk menjadi Commander in Chief. Mengapa Bernie? Karena rasanya saya memiliki something in common dalam tanda petik. Rasanya saya itu satu mazhab aliran ekonominya dengan Bernie Sanders. Dia setuju dengan modern economic theory yang digagas oleh Stephanie Kelton. Modern economic theory yang saat ini menjadi lawan berat hegemoni ekonomi dunia seperti kelompok-kelompok global elit seperti kelompok elit Bilderberg atau kaum Republikan ortodok kapitalis, Wall Street pendukung Trump, atau Yahudi Zabatai, plutokrasinya pemerintah Amerika yang siapa aja presidennya mereka selalu di belakangnya. Mereka ini incumbent, penguasa ekonomi dunia, pendukung fossil oil, pendukung batu bara, sangat berseberangan dengan konsep modern economy theory yang pro green, mendukung ramah lingkungan, mendukung baterai, mendukung energi terbarukan, mendukung bioteknologi. Kita tahu bahwa jika energi terbarukan atau juga misalnya baterai tersedia saat ini 100% atau setidaknya tahun depan deh tersedia semua 100%, maka yang paling rugi adalah pengusaha batu bara karena mendadak kebutuhan batu bara yang merusak lingkungan itu jadi turun penggunaannya. Mereka berharap masih bisa bertahan 15-25 tahun lagi. Mereka membuat dunia kecanduan minyak bumi dan batu bara ini masih sampai 20 tahun ke depan. Mereka pro fossil oil dan batu bara itu berusaha habis-habisan melawan kelompok elit seberang pecinta lingkungan. Kalau perlu seperti Indonesia sekarang, semua pakai batu bara pembangkit listriknya. Walaupun efeknya udara jadi jelek, pokoknya pakai batu bara. Mau yang nanti banyak penduduk sakit paru-paru yang menderita kan rakyat jelata, rakyat Jakarta. Yang penting para pengusaha batu bara serta pejabat yang punya usaha batu bara, barangnya dalam tanda petik masuk ke PLN dan dapat fulus besar. Jadi power plant harus batu bara. Nah, Bernie Sanders anti perusak lingkungan, anti Keynesian, anti neolips. Jadi kalau dia jadi presiden 2020, maka pasti akan menekan hal-hal yang merusak lingkungan dan dia pro lingkungan serta setuju Indonesia printing money berbasis proyek. Kembali konvensi. Ini semua bisa kita dapatkan karena mereka mengajukan konsep di konvensi tersebut. Kita jadi tahu konsep bernegara calon pemimpin tersebut. Lalu bagaimana dengan para menteri di Indonesia yang sebentar lagi dilantik untuk kabinet kerja jilid 2? Ada satu kelebihan Pak Presiden Indonesia ke-7 ini, Pak Jokowi. Beliau ini keren. Beliau sangat update dengan sosmed dan berita, menonton YouTube dan mengikuti berita bukan hanya berita di mainstream news, tapi di media-media alternatif, vlog dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi secara pribadi pasti kenal dengan acara seperti America Got Talent, British Got Talent dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau Pak Jokowi buat Jokowi Got Talent dalam episode Jokowi Mencari Menteri? Di mana tempat konvensinya? Gunakan Pak Jokowi punya Instagram, punya Facebook karena udah belasan atau puluhan juta followernya. Para calon menteri tadi misalnya, siapa yang minat jadi Menteri SDM, maka mereka mengajukan konsep proposal dalam video singkat selama 5 menit. Ada puluhan nanti yang minat, mungkin ratusan, diseleksi dengan ketat lalu pilih 10 atau 15 yang terbaik. Video itu diletakkan di YouTube-nya Pak Jokowi, di Instagram-nya Pak Jokowi, di Facebook-nya Pak Jokowi. Nanti lihat komentar para netizen dan masyarakat. Lalu Bapak bisa cari 5 besar. Saya yakin dengan video ini Bapak Jokowi akan menemukan hidden treasure yang pantas mendampingi Bapak untuk 5 tahun ke depan. Mungkin dari ratusan yang mengajukan diri sebagai calon, video itu diseleksi, netizen jadi panelisnya, baru dipanggil ke istana yang 5 besar itu, baru diadu di berbagai forum kelimanya, di mainstream news, di berita utama dan lain sebagainya. Terakhir, Pak Presiden silahkan pilih dalam ruang tertutup dan ruang pribadi siapa satu di antara 5 yang dipilih, yang chemistry-nya, yang kimianya nyambung dengan Bapak dan idenya orisinal. Di sini masyarakat akan melihat kualitas orang tersebut, konsep dan idenya tersebut juga kemampuannya berkolaborasi. Siapa
saja mereka itu? Mereka yang minat bisa dari rakyat jelata sampai strategi tertinggi seperti para konglomerat, bisa dari parpol, bisa dari ormas, bisa bisnismen, bisa individual profesional, semua demi NKRI mendapatkan calon individu pemimpin terbaik. Kita bisa lihat integritasnya, kita bisa lihat kapabilitasnya, kita bisa lihat track recordnya. Kami rakyat akan mendapatkan banyak manfaat dari acara Bapak itu. Semoga Pak Presiden bisa menerima usulan ini. Anda keren, Pak.